Kita baca bergantian Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 10 ayat 16 sampai 23, demikian firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. 17. Karena aku, kamu akan digiring ke hadapan penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai kesaksian bagi mereka dan bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakmu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Bapak Saudara, sesuai dengan tema kita, saya ajak kita untuk bersama-sama konsentrasi pada ayat yang ke-16, Bapak Saudara. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Saudara, ada berapa binatang di sana? Ada 4 ya. Domba, serigala, ular, merpati. Bapak Saudara, kita diminta untuk menjadi domba di tengah-tengah serigala. Tapi harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kenapa ya Yesus pakai perumpamaan hewan-hewan yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara? Mari kita sama-sama ngelihat karakteristik setiap hewan yang dicatat di dalam bagian ini ya. Bapak Saudara, yang pertama domba. Kita dianalogikan oleh Yesus itu seperti domba. Benarkah kita seperti domba? Bapak Saudara, domba itu menarik. Ada beberapa, tapi saya catat 4 aja di sini. Yang pertama, dia mengalami hipermetropia. Apa itu? Kalau ada opia itu biasanya ada hubungan dengan mata, Bapak Saudara. Dia mengalami rabun jauh. Nah, saya coba cari di Google, rabun jauh itu maksudnya nggak bisa lihat jauh atau gimana gitu. Tapi ternyata kalau rabun jauh itu dia bisa lebih jelas melihat benda-benda yang jauh. Tapi yang dekat malah dia nggak bisa lihat. Ada satu buku dikarang oleh teman saya punya orang tua, dia hamba Tuhan, orang Malaysia. Dia menulis tentang domba. Lalu dia menjelaskan salah satunya berhubungan dengan penglihatan si domba. Bapak Saudara, domba itu bahkan kadang-kadang tidak bisa melihat ada halangan, ada rintangan kayu di depannya. Lalu kemudian ketika dia jalan, dia bisa jatuh karena tersangkut atau tersandung oleh balok itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi ya seperti itulah begitu ya. Dia bisa kesandung dengan apa-apa yang ada di depan mata dia. Walaupun menariknya begini, domba ini penglihatannya kalau kita mungkin bisa lihat ke kanan, ke kiri itu bisa sampai 90 derajat kalau nggak salah ya. Kalau domba itu bisa sampai 270 derajat, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa melihat seperti itu, bahkan dia bisa lihat sampai ke belakangnya asal dia noleh sedikit. Tapi dia mengalami rabun jauh. Yang kedua, domba ini gampang tersesat. Entah karena masalah penglihatannya, atau emang ini karakter yang memang Tuhan berikan kepada dia waktu Tuhan ciptakan domba. Jadi dia gak bisa baca arah. Dia gak tahu arah. Gak tahu kemana yang harus dia tuju. Dia clueless, Bapak Ibu Saudara. Jadi sangat bergantung, makanya sangat bergantung sama gembalanya, bukan sama dombanya. Sangat bergantung sama gembalanya. Kalau tidak ada gembala, makanya Tuhan Yesus pakai perumpamaan tentang domba yang sesat. Domba yang tersesat. Dan di dalam Yesaya juga Nabi Yesaya, firman Tuhan disampaikan juga, kita ini seperti domba-domba yang sesat.
Memang begitu gambaran domba. Domba itu gampang sekali tersesat. Lalu domba ini juga tidak punya sistem pertahanan diri, Bapak Ibu Saudara. Kalau beruang kan bisa nyakar gitu ya. Anjing bisa gegigit, ngegonggong. Kalau ular ada bisanya gitu. Tapi kalau domba tuh nggak punya. Kecuali domba jantan kali ya, yang tanduknya itu domba yang beda lagi tuh jenisnya, Bapak Ibu Saudara. Tapi domba pada umumnya dia defenseless. Nggak punya sistem pertahanan diri. Nah, tiga hal ini sepertinya seperti menggambarkan kelemahan-kelemahan domba. Yang menarik, ada satu keunggulannya Bapak Ibu Saudara. Walaupun mungkin hewan-hewan lain juga ada gitu ya. Dia itu hewan yang punya pendengaran yang baik. Domba itu pendengarannya baik. Dia peka khususnya terhadap suara gembalanya. Menarik ya. Tuhan sengaja pilih gembala untuk menggambarkan siapa kita, atau sebaliknya kita diminta menjadi seperti seperti domba begitu Bapak Saudara. Di dalam firman Tuhan yang kita baca, Tuhan bilang, aku mengutus kamu seperti domba. Kita ini memang seperti domba ketika diperhadapkan dengan dunia. Dan jangan lupa Bapak Saudara, kalau kita baca ayat 10 dengan jelas dimulai dengan kalimat aku mengutus kamu. Kalau kita baca lebih luas konteksnya, di ayat yang ketiga, bahkan 10 ayat 1 ya. Di situ di dalam konteks pelayanan, Yesus mengutus murid dua-dua untuk melayani di dalam perjalanan misi. Ayat yang berapa nih ya? Kelima, di situ dicatat begini. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan ia berpesan kepada mereka. Dan pesannya salah satunya adalah, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Bapak Saudara, bukan kita memilih ingin jadi seperti domba sebenarnya. Tapi karena kita akan berhadapan dengan dunia ini, yang bahaya itu, maka kita ini ketika diutus oleh Yesus, kita menjadi seperti domba. Kenapa? Instead of daripada kita kemudian memikirkan strategi segala macam, yang bukan salah. Tapi semuanya itu harus berasal dari Tuhan. Nanti kita lihat lebih jauh Bapak Saudara. Kita ini seperti domba. Di dalam misi kita. Setelah kita menjadi orang percaya. Lalu Tuhan mau kita menjalani hidup kita. Di dalam perjalanan misi. Melayani Tuhan dan melayani sesama. Tetapi tidak mudah. Karena kemana kita diutus? Kita diutus ke tengah-tengah serigala Bapak Saudara. Kita tahu pada dasarnya secara natural. Secara natur. Serigala itu adalah seorang predator. Pemangsa. Dan menarik sekali, bukan kebetulan juga Yesus mengatakan seperti domba ke tengah-tengah serigala. Mangsa utama dari serigala itu domba. Bukan binatang yang lain, tetapi domba. Domba itu sifatnya predator. Nah, saudara, kalau pernah nonton film tentang dunia binatang gitu ya, biasanya serigala ini mengincar mangsanya enggak sendirian. Serigala mengincar mangsanya itu dengan berkelompok. Pack of wolves. Seakan-akan ingin memperlihatkan kepada kita bahwa si domba itu pasti akan jadi korban. Dan gak bisa lari. Bapak Saudara, serigala itu bukan hanya digambarkan sebagai binatang yang buas, tapi juga binatang yang licik, binatang yang cerdik, kalau pakai bahasa yang lebih positif Bapak Saudara. Kita berhadapan dengan dunia yang seperti ini, tapi saya coba pikir-pikir begini ya, bukankah di dalam bagian ketika Yesus mengutus murid-murid, sebenarnya dimaksud sebagai serigala ini siapa sih? Ada beberapa hal yang menarik Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca ya, ayat yang kelima, di situ Yesus mencatat begini, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, ia berpesan kepada mereka, janganlah menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Kalau seandainya Yesus ngomong tentang serigala-serigala itu sebenarnya adalah bangsa lain atau orang Samaria yang pengenalan akan Tuhannya kurang tepat. Kalau bangsa lain jelas, banyak yang gak kenal Tuhan. Dan mereka mungkin lebih tepat dikatakan sebagai bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu sebagai serigala-serigala buas. Tapi kenyataannya Yesus melanjutkan begini.
Jangan pergi ke bangsa-bangsa lain atau ke kota Samaria. Melainkan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara, murid-murid diutus oleh Tuhan, itu bukan ke bangsa lain atau ke orang Samaria. Tapi kepada orang Israel. Yang di sini dikatakan sebagai domba-domba yang hilang. Tapi di dalam bagian yang kita baca, mereka itu domba-domba yang hilang juga bisa berlaku sebagai serigala-serigala. Jangan lupa domba-domba yang hilang itu termasuk juga orang Farisi, ahli Taurat yang Yesus kecam dengan keras. Celakalah kamu. Saudara, saya jadi mikir begini, secara negatif Bapak Ibu Saudara ya. Saya ini kalau saya jadi domba, saya diutus ke tengah-tengah jemaat yang seperti serigala-serigala. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara, serigala-serigala bukan? Atau mungkin juga Bapak Ibu Saudara ketika datang ya, Bapak Ibu Saudara mungkin cuma 1-2 orang datang ke tengah kerumunan hamba Tuhan. Yang mungkin sebagian besarnya adalah ahli Farisi, ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamilah para serigala-serigala itu. Karena ada bagian yang lain kan Tuhan Yesus bilang begini kan, ayat yang ke-17, waspadalah terhadap semua orang. Siapa semua orang itu? Semua orang. Bisa hamba Tuhan, bisa majelis, bisa jemaat, bisa pengurus. Bahkan, kalau mau lebih kentara lagi, di ayat 21 dibilang begini, seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Saudara, kalau renungan kita sampai di sini selesai, kita akan saling curiga Bapak Saudara, kita akan saling berjaga-jaga karena kita tidak bisa percaya satu orang pun. Fakta bahwa kita masih hidup dalam dunia dan kita bisa jatuh dalam dosa, kita memang masih bisa jadi serigala-serigala. Hanya satu sisi juga memang kita nggak bisa menggantungkan diri kita sama manusia. Tapi satu sisi juga Tuhan bentuk kita di dalam satu komunitas. Cuma kita disuruh milih. Apakah kita mau terus melanjutkan sifat serigala kita, atau kita memilih jadi seperti domba. Bapak Saudara, Tuhan mengutus kita menghadapi dunia yang seperti serigala di dalam dunia yang jahat ini. Tapi bukan menjadi domba yang lugu, yang polos, yang gampang tersandung. Peka pendengaran, tapi bukan dengar-dengaran pada Tuhan, tapi dengar-dengaran sama gosip lagi. Makanya Tuhan Yesus bilang, jadilah seperti domba yang cerdik seperti ular. Saudara, ular, domba disuruh cerdik seperti ular. Saudara, saya nonton satu klip yang menarik. Dia bilang begini, ular itu, dia, kecuali ular pohon ya Bapak Saudara ya, ular itu kebanyakan di darat. Dia stay low. Dia tidak menonjolkan diri. Dia diam-diam saja. Dia tidak menjual dirinya. Hari ini banyak orang yang suka menjual diri di dunia maya. Supaya cepat banyak subscribernya, banyak followernya. Tapi tidak demikian dengan ular. Dia stay low. Kalau pakai bahasa yang lebih positif, dia stay humble Bapak Ibu Saudara. Menarik kenapa Tuhan pakai cerdik seperti ular. Ingat Kejadian 3 ayat 1? Adam dan Hawa jatuh karena ular. Tapi karena si ular, atau karena iblis yang menunggangi ular. Bapak Saudara, ular juga diciptakan oleh Tuhan. Kejadian 3 ayat 1 mengatakan, adapun ular adalah hewan yang paling cerdik yang diciptakan oleh Tuhan. Saya sering bagikan renungan kepada anak-anak pemuda. Hati-hati jadi cerdik ya. Kalau hatinya gak beres, dipakai sama iblis. Tapi bukan kebetulan, Tuhan pakai ilustrasi yang sama lagi. Cerdik
seperti ular. Kalau kita lihat gambar ini Bapak Saudara, apa yang paling menarik? Kamuflase, katanya Smuita. Dia nyaru dengan lingkungan sekitar. Dia blend in. Sementara kita orang-orang percaya kan diajarkan begini kan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Apakah artinya kemudian kita pakai baju merah di tengah-tengah orang pakai baju warna putih? Kita harus blend in dengan sekitar kita. Bukan berarti kita harus menjadi sama seperti dunia. Sama seperti orang-orang pengungsi itu yang mati-matian. Saya beragama ini, saya punya filosofi ini, nggak boleh diubah. Masuk ke dalam negara tertentu yang tidak toleran dengan semuanya itu. Repot Bapak Ibu Saudara. Ular, dia bisa blend in. Dia tetap stay low. Itu cerdiknya ular. Dan cerdiknya ular yang lainnya adalah begini. Bapak Saudara, ketika dia mengintai mangsanya, dia mengendap-endap ya. Dan dia sering kali menunggu waktu yang tepat untuk bisa menangkap mangsanya. Dan jarang gagal. Bapak Saudara, kalau dikaitkan dengan panggilan kita untuk menjalani sebagai murid Tuhan yang bermisi melayani di tengah-tengah dunia. Bukankah gambaran ini cocok? Domba yang cerdik seperti ular. Yang enggak main langsung hajar bleh atau gas gitu ya. Tapi tunggu timing yang tepat tanpa perlu menonjolkan diri supaya pelayanan Tuhan bisa berjalan dengan baik. Dengan tepat sasaran. Menarik sekali kata cerdik. Kalau di dalam firman Tuhan yang kita baca, katanya positif ya kalimatnya. Kata yang dipakai itu positif, cerdik. Tapi sebenarnya dalam bahasa aslinya itu dipakai kata shrewd, licik, cunning. Tapi disinilah menariknya Bapak Ibu Saudara. Kita seringkali menilai satu kosakata itu kalau secara umum diterima sebagai negatif, ya pasti negatif. Tapi sebenarnya enggak begitu Bapak Ibu Saudara. Ada satu persepsi yang ada di dalam diri kita, yang kita bisa pakai dan menimbang-nimbang lalu mengambil keputusan secara positif sebelum manusia jatuh dalam dosa. Dan itu adalah hikmat bijaksana dari Tuhan. Pertimbangan dari dalam diri kita yang memang Tuhan karuniakan untuk bisa melihat, menilai, menimbang-nimbang, lalu kemudian memutuskan sesuai dengan waktu yang tepat Bapak Ibu Saudara. Tuhan meminta kita menjadi cerdik seperti ular ketika menjalani misinya Kristus di dalam dunia yang jahat ini. Bapak Ibu Saudara, ada gambaran yang menarik di dalam firman Tuhan yang dicatat contohnya Bapak Ibu Saudara ya. Dan jangan lupa, dunia kita yang jahat ini memang menuntut kita untuk menjadi manusia-manusia yang cerdik. Kenapa? Karena Yesus sendiri bilang begini, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Kita nggak menang deh kalau orang-orang yang nggak punya, yang hatinya nggak takut amat akan Tuhan, tetapi cerdasnya luar biasa. Satu kali Rasul Paulus dihadapkan di mahkamah agama. Dia sudah dilempari, lalu kemudian dijebloskan ke dalam penjara, lalu kemudian diperhadapkan pada persidangan yang seharusnya adil tapi tidak adil. Di situ dia disidang di depan mahkamah agama. Ada beberapa kelompok agama di sana. Di dalam Kisah Rasul 23 dikisahkan begini. Rasul Paulus karena tahu bahwa sebagian dari mereka orang Saduki dan sebagian orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Saudara-saudara, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah agama ini karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati. Saudara, tadi backgroundnya di awal saya sudah ceritakan sedikit, tapi saudara tahukah di sini orang Farisi dan orang Saduki itu, mereka itu nggak akur satu sama lain. Sementara orang Farisi percaya akan kebangkitan, hal-hal yang supranatural, orang Saduki nggak. Mereka nggak percaya yang namanya hal-hal supranatural ataupun kebangkitan orang mati. Kita melihat di sini bagaimana Paulus sangat cerdik sekali melihat peluang ini untuk, tanda kutip ya,
memecah belah mereka, supaya mereka sendiri saling ribut. Entah apakah itu tujuan Paulus mereka saling ribut, tapi itu sebagai dampaknya dari kalimat yang disampaikan oleh Paulus. Dan yang dia sampaikan itu bukan kebohongan, tapi kebenaran yang ada pada dirinya sendiri. Aku adalah orang Farisi. Memang dia adalah orang Farisi. Dididik di dalam denominasi golongan orang Syamai. Itu orang Farisi yang sangat fanatik sekali. Ketika Paulus menyampaikan hal itu, jelas orang Farisi mendukung dia, dan orang Saduki kemudian berkata itu tidak benar. Kita lihat bagaimana Paulus menggunakan akal budinya dengan cerdik. Tapi bukan cuma cerdik, Yesus juga mengatakan kita harus tulus seperti merpati. Saudara, pertama kali merpati muncul di mana? Kejadian berapa? Kejadian 7 ayat 9 kalau nggak salah. Ketika sudah terjadi air bah, lalu kemudian pertama Nuh mengirimkan burung gagak. Lalu kemudian burung gagak tidak kembali, burung merpati. Ada yang mengatakan burung gagak itu tidak kembali karena sudah menemukan mayat-mayat. Sementara burung merpati nggak cocok sama mayat. Dia nggak suka sama mayat. Dia burung yang menggambarkan tentang kesucian, kepolosan, lalu kemudian juga perdamaian, Bapak Ibu Saudara. Kata yang digunakan di sini menarik sekali di dalam bahasa Inggris. Kata yang dipakai di situ adalah innocent, polos gitu ya, polos, tidak ternoda oleh ambisi atau motif yang berdosa. Artinya, ketika domba itu cerdik di tengah-tengah serigala, dia tidak punya ambisi demi kepentingan pribadi. Tapi karena dia tahu dia diutus untuk cerdik, tapi demi kepentingannya Tuhan. Bukan agenda pribadinya. Saya kira kalau mau dirangkum, jadi begini Bapak Ibu Saudara. Kita seharusnya hidup sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita, tempat kerja kita, kampus kita, pelayanan kita. Kita seharusnya menjadi seperti domba yang bernalar ular, berhati merpati. Sebenarnya saya mau pakai begini sih, domba berakal ular, tapi kayaknya rhyme-nya kurang bagus gitu ya. Jadi saya pakai domba bernalar ular, berhati merpati. Kurang lebih mirip lah ya. Kita harus menjadi seperti domba, cerdik bernalar seperti ular, tetapi jaga hati supaya berhati seperti merpati. Nah Bapak Saudara, kita sudah melihat keempat binatang ini ya, khususnya domba itu, dengan segala kelemahannya. Dia rabun jauh, dia tidak tahu arah, dia tidak bisa membela dirinya sendiri, tapi dia punya pendengaran yang baik. Saudara, tidak heran Tuhan Yesus berulang kali ngomong tentang gambaran seorang gembala, Bapak Ibu Saudara. Domba itu sangat bergantung kepada gembalanya. Kita sudah tahu kalau kita mau ngomongin ini ya. Gembala kita adalah Tuhan Yesus. Tapi kan sekarang Tuhan Yesus nggak ada di tengah-tengah kita. Dengan apa kita digembalakan? Kalau ada Tuhan Yesus di tengah kita, kita tinggal dengar suaranya. Dan kita ikut kemana dia pimpin kita. Domba yang rabun jauh itu, gak bisa lihat dekat, sangat bergantung juga sama gembalanya. Soalnya ada satu bagian firman Tuhan yang menarik. Mazmur 119 ayat 105. Ada yang ingat? Tentang pelita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sudah saya jadi kepikir begini waktu siapin bagian ini ya. Domba itu rabun dekat. Tapi Tuhan pakai firman ini bilang, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Saudara, firman pelita zaman itu, pelita yang benar-benar sederhana, itu pelita yang bukan seperti lampu minyak, tapi seperti satu mangkok, kemudian ada lekukan-lekukan sederhana di keempat sisinya, lalu kemudian ada satu sumbu yang gampang sekali kalau dia makin kebakar, makin melorot, udah habis mati gitu. Dan pelita itu karena seperti ini cuma satu nyala kayak korek api begitu ya, cuma ini nggak mati-mati. Itu memang cuma bisa menerangi satu langkah
Satu langkah, satu langkah. Seperti domba yang gak bisa jarak dekat. Dia butuh satu langkah, satu langkah, satu langkah dipimpin. Dan fakta bahwa firman Tuhan membuat kita cerdik dan cerdas, itu tidak terbantahkan Bapak Ibu Saudara. Firman adalah gembala kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, tidak cukup hanya dengarkan firman Tuhan yang dibagikan setiap Sabtu dan Minggu. Bapak Ibu Saudara, tidak cukup hanya membaca firman secara rutin tapi hanya kejar target. Bapak Ibu perlu pelajari firman Tuhan. Kadang-kadang ya, saya kagum sama Tuhan luar biasa. Ketika baca satu ayat aja, seperti Matius 10 ayat 16 ini saya baca lagi, ulang lagi. Kayak Tuhan tuh gak habis-habis kasih insight yang baru gitu. Terus karena mungkin Tuhan sudah ajar saya untuk baca firman Tuhan berulang kali. Kadang-kadang ya ini tiba-tiba muncul aja begitu. Kalau saya baca-baca terus saya lihat-lihat lagi, saya punya file, saya punya persiapan khotbah yang dulu-dulu. Saya selalu pikir, kok bisa ya saya bikin ini semua? Karena kalau sekarang saya disuruh bikin, saya mungkin gak sebagus waktu itu Bapak Ibu Saudara. Saya percaya itu karena Tuhan yang kasih, bukan saya yang mau. Yang membuat saya bisa memampukan saya untuk melayani Tuhan. Karena Sang Gembala itu yang telah berfirman dan firman-Nya boleh tinggal di dalam diri saya. Bapak Ibu Saudara, sebagai domba yang dituntut untuk cerdik, kita perlu hikmat bijaksana, kita perlu bijaksana ilahi dari firman Tuhan. Kita perlu godly prudence ini. Hikmat bijaksana ilahi yang membuat kita bergantung untuk bisa membedakan hal-hal yang menjadi kehendak Tuhan atau bukan. Daripada kita ditipu oleh kebergantungan terhadap diri kita sendiri. Pengalaman kita. Bapak Ibu Saudara, saya suka gambaran terakhir ini. Menarik sekali. Saya percaya ada masanya ketika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita merasa seperti terkam oleh serigala-serigala. Oleh dunia yang tidak ramah ini. Tapi menarik, di situ ada gambar Tuhan Yesus yang selalu senantiasa sedia membela kita. Bahkan ketika kita sudah bergantung sama Tuhan pun, kita pikir kita sudah sanggup untuk melayani dengan baik. Kita bergantung sama Tuhan. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan kita diberhadapkan dengan situasi yang, Tuhan saya udah nyerah Tuhan, gak tahu lagi gimana. Kita punya Allah yang Immanuel. Yang selalu memperhatikan kita. Dan tidak pernah melepaskan pandangannya dari kita. Si domba yang lemah ini. Bukankah itu gambaran yang sangat menghibur diri kita? Jadi mari Bapak Ibu Saudara, ingat panggilan kita sebagai murid Tuhan, domba yang diutus ke tengah serigala. Kita menuntut diri, kecerdikan kita itu berasal dari Tuhan. Sang Gembala Agung kita dan firman-Nya itu. Ketergantungan kita kepada Tuhan. Jadi, biar firman Tuhan, tanda kutip ya, merasuki kita, menguasai hidup kita demikian rupa. Sehingga serangan-serangan dari si jahat, kata-kata yang menyakiti kita, orang-orang yang mungkin jelas-jelas berseberangan dengan kita, tapi karena mereka tidak ikuti firman Tuhan, kita sanggup hadapi. Sebagai domba yang bernalar seperti ular dan berhati seperti merpati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami boleh baca dan renungkan. Tuhan yang sempurnakan dan taruh di dalam hati kami. Tolong kami bukan hanya sekedar cerdik seperti ular,
Karena kami akan menggunakan cara-cara dunia, berstrategi, berpolitik. Tapi biarlah cerdik seperti ular itu sama seperti Tuhan yang memberikan kecerdikan itu kepada ular. Tuhan juga yang memberikan kecerdikan itu kepada kami. Kesanggupan kami adalah dari Tuhan sendiri. Sehingga kami bisa menimbang segala sesuatunya dan memutuskan segala sesuatunya tepat seperti yang Tuhan mau. Berikan kami hati yang tulus. Bukan karena kami punya ada agenda, motivasi dan tujuan yang egois. Berpusat pada diri kami, atau demi nama institusi kami. Tapi sungguh apa yang sering kami sebut sebagai untuk kemuliaan Tuhan adalah sifat merpati di dalam diri kami. Terima kasih Bapak. Tuhan, kiranya Engkau terus tumbuh-tumbuhkan kami sebagai jemaat-Mu di GKI Karawaci, semakin mencintai Tuhan, semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.